Nah, sebelum saya mulai firman Tuhan, mari saya mau sharing dulu gitu ya. Saya baru dapat sebuah buku saudara-saudara yang sangat bagus dibeli dari Singapura langsung saudara-saudara dengan bantuan Ko Henry gitu ya. Dia pesenin buku 2 karena buku ini memang belum ada di bahasa Indonesia. Ini bukunya judulnya Generations dengan kata S di belakang yang artinya banyak keturunan atau banyak generasi gitu ya. Lalu judulnya adalah bagus sekali saudara-saudara, How to Grow Your Church Younger and Stronger. Bagaimana menumbuhkan gereja supaya tetap awet muda, kira-kira seperti itu. The story of the kids who built a world-class church. Nah, ini cerita tentang sebuah gereja di Singapura gitu ya, di Singapura yang gembalanya namanya Pastor Hao dan Pastor Lia gitu ya. Dan gereja ini kurang lebih sudah 20 tahun. Kalau sama dengan Metro Church mereka lebih tua gitu ya, 4 tahun. Kita baru 16 tahun dan mereka sudah dulu. Nah, pada waktu membaca buku ini sesuatu splash gitu ya, sesuatu pecah di pikiran saya dan berkata bahwa ternyata apa yang Metro Church lakukan sebelumnya itu benar gitu ya. Kalau saudara mengamati pelayanan di Metro Church, saudara akan menemukan banyak anak remaja kecil seperti yang ada di belakang sana itu. Mereka mondar-mandir dan bolak-balik itu karena mereka sedang bekerja. Betul? Kalian sedang bekerja kan? Ya. Jadi mereka melayani dari kecil gitu. Dan itu penting bagi kita saudara-saudara untuk sadar bahwa ternyata gereja itu bukan hanya untuk satu generasi saja, tetapi gereja itu adalah untuk semua generasi. Sama-sama bilang semua generasi. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk mengingat bahwa gereja bukan hanya terdiri dari satu generasi. Mari kita lihat dulu Yesaya 58 ayat 12. Begini firman Tuhan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Sama-sama ulangi, banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tebus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Yesaya 58 ayat 12 ini menunjukkan bahwa gereja itu bukan hanya sekedar menjadi besar, menjadi luas, tetapi gereja adalah untuk banyak keturunan. Amin. Gereja bukan hanya untuk satu keturunan, tetapi gereja adalah untuk banyak keturunan. Artinya yang tua ke gereja, yang muda ke gereja, anak-anak pun ke gereja. Yang percaya bilang amin dulu saudara-saudara. Gitu ya, Ulangan 7 ayat 9. Saya mau kasih 3 ayat dulu. Yang pertama tentang bahwa gereja gak boleh cuma untuk saya. Oke, gitu ya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada berapa saudara? Beribu-ribu keturunan gitu ya. Saya waktu satu kali didoakan saudara-saudara oleh seorang pastor. Dia bilangnya begini, Pastor Melan, saya berdoa supaya Pastor Melan akan diberkati sampai beribu-ribu keturunan gitu. Senang gak saudara kalau dengar doa seperti itu? Oh, senang sekali saudara-saudara. Saya waktu dengar pertama kali, saya pikir ini kayak hyperbola gitu. Sampai beribu-ribu keturunan. Ternyata itu profetik saudara-saudara, ada di Alkitab. Bahwa kalau Tuhan itu sendiri, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Ada orang yang mengasihi Tuhan di tempat ini, boleh angkat tangan, lambaikan tangan, bilang amin. Nah, kepada orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saya mau tanya, maksimal saudara ingat nama sampai apa? Ada yang ingat nama mama papanya? Angkat tangan bilang saya. Ada yang ingat nama oma opanya, nama lengkap? Oma opanya, masih ingat famnya? Halo? Masih ingat ya? Saya tanya, siapa yang ingat mama papa dari oma opa? Mama papa dari oma opa, nggak ada. Itu keturunan yang keberapa? Keempat di atas kita, betul nggak?
Mama papa kita, lalu oma opa, lalu kemudian mamanya oma opa. Buyut, ada yang masih ingat? Saya masih ingat karena ada arisan di Tomohon gitu ya. Opa Alexander dan oma Miriam. Cie. Saudara gak ingat? Saya mau tanya, kira-kira cucu saudara akan ingat nama saudara sampai generasi keberapa? Tadi malam kemarin mami saya ulang tahun gitu ya. Lalu terjadi keributan gitu ya. Terjadi keributan karena ada yang mesti melayani, mesti latihan, dan ada yang mesti ke ulang tahun. Tapi satu anak saya bilang begini, kamu omak yang ulang tahun, masa kamu gak mau pergi gitu ya. Jadi akhirnya dibagi dua saudara, dua di gereja, dua ikut ke sana. Which is mungkin saudara-saudara kalau saudara tua nanti, cucu saudara bahkan gak akan datang ulang tahun saudara. Itu sebuah resiko gitu loh. Right? Betul gak? Aduh. Jadi penting saudara-saudara kita. Jadi mengapa ini menjadi concern dalam hati saya? Mengapa ini penting bagi saya? Mengapa kita memikirkan oma opa kita? Karena kita memang harus memikirkan keturunan kita. Tuhan bukan hanya setia kepada generasi kita, tetapi generasi next, dan next. Sampai berapa keturunan saudara-saudara? Beribu-ribu keturunan. Saudara paling ingat cuman 4 keturunan. Saudara paling tinggi ingat nama anak saudara, nama cucu saudara, paling tinggi cicit saudara. Kalau sudah cericit, saudara pasti sudah gak tahu itu, betul gak? Tetapi Tuhan masih ingat dan Tuhan mengikat dirinya dengan perjanjian. Tuhan akan memberkati kita sampai beribu-ribu keturunan. Betapa Tuhan dahsyat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kejadian 24 ayat 60. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Doa keluarga pada waktu Ribka dipinang oleh Ishak. Jadi sebelum Ribka ketemu dengan Ishak, keluarganya memberkati Ribka dan berkata, saudara, semoga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan semoga keturunanmu, keturunan Ishak dan Ribka, menduduki kota-kota musuhnya. Artinya semakin banyak keturunannya semakin bagus. Bilang amin. Karena semakin banyak itu berarti kota-kota musuh akan diserahkan untuk kita. Saudara harus concern melihat gereja bukan hanya sebagai sebuah organisasi yang akan membesar dari kelas dunia ke kelas dari kelas lokal menjadi kelas dunia, tetapi bagaimana sebuah gereja di dalamnya akan betah. Oma opa senang di dalamnya, mama papa senang di dalamnya, anak-anak senang di dalamnya, bahkan cucu-cucu yang kecil juga senang di dalamnya. Ini menjadi pergumulan kami selama bertahun-tahun. Banyak gereja yang menjadi besar, mega church, tapi tidak banyak gereja yang awet muda. Setuju? Halo? Saudara adalah saksinya. Banyak gereja bisa bertumbuh jadi besar, sangat besar, masif pertumbuhannya. Tetapi kebanyakan gereja menjadi tua seiring gembala sidangnya menjadi tua. Saya merintis MCM ini waktu saya umur 28 tahun, Gilbert 30 tahun. Vano umur berapa waktu itu, Van? 16 tahun yang lalu. 23 tahun dia sudah jadi diaken termuda se-Sulawesi Utara. Betul saudara-saudara. Merintis, Lisa masih sangat langsing, Rian. Dia menyanyi pertama kali bukan di MCM yang lebarnya 12. Kalian mungkin jarang lihat Diaken Lisa nyanyi, tapi zaman itu dia berdiri di sini sudah, cuman segede gini. Ini dinding drumnya di sini dia singers. Karena memang waktu itu kecil sekali. Umur berapa kamu Lis itu? Sebelum kuliah ya? Sekitar 17 lah. Atau lebih muda.
Saya merintis gereja umur 28 tahun, Metro Church. 16 tahun yang lalu. Sekarang saya udah 44 tahun. Masih muda tuh saudara-saudara. Kalau saudara lihat, kalau saya tadi waktu mau khotbah pikir-pikir. Kalau saudara lihat foto saya, ada Om Ral di sini, Tante Linda foto kami pertama kali foto saudara-saudara. Tahu nggak saudara, saya jauh lebih tua dulu daripada sekarang. I am. Rambut saya segini saudara, curl begini. Dan kalau hari Minggu saya mesti ke salon lama sekali. Saya pakai jas, rok panjang guys, pakai bunga. Corsage. Saya lihat foto saya 16 tahun lalu dan foto saya sekarang, saya merasa saya jauh lebih muda di usia 44 tahun dibanding 28 tahun saudara-saudara. Yang artinya gereja kita sebenarnya gereja yang generasional. Gereja yang tetap mempertahankan awet muda. Bukan cuma dari sayanya, tetapi kalau saudara lihat sekeliling saudara, saudara akan ketemu orang-orang muda yang melayani Tuhan. Krais umur berapa Krais? Tanda yuk, berapa? 14 tahun dan dia sudah main bass. Betul gak? Sharon, umur berapa Sharon? 15 tahun. Sudah melayani Tuhan. Siapa lagi yang kecil? Queen 14. Nathan berapa tahun? Berapa? 13, 14. Minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu Nathan main drum, mamanya jadi WL. Papanya ngurusin sound selama-lamanya kayaknya. Tapi saya sudah kasih foto, saya bilang you mesti cari sampai Abraham, Ishak, Yakub. Amin. Tessa lagi WL, anaknya service manager. Pastor Melan khotbah, Ivy khotbah, Gillian 1 minute. Gladys ngapain Gladys? Kamera. Saudara, kita melayani as a family. You know, amin. Dan nggak boleh stop sampai di sini. Metro Church nggak boleh stop sampai di sini. Saudara mesti bekerja. Saudara harus lakukan sesuatu supaya berikut yang naik di sini adalah Milen, adalah Richie, adalah siapa lagi? Anak saudara, cucu saudara, Anne, Syakil. Jangan biarkan mereka hanya main-main saja. Mereka harus melayani Tuhan sambil bermain. Atau bermain sambil melayani Tuhan. Saudara, gereja enggak diciptakan hanya untuk saya dan saudara. Tetapi ketika Tuhan membentuk gereja, Tuhan mau supaya gereja itu menjadi jawaban atas keturunan demi keturunan. Yang percaya bilang amin dulu saudara-saudara. Jadi ada sebuah mandat yang hilang dari gereja saat ini, yaitu mandat keturunan. Iblis telah sedemikian rupa menghilangkan kebenaran tentang keturunan ini. Kita berpikir strategi untuk memperluas gereja. Kita berpikir strategi untuk menanam gereja. Kita berpikir strategi untuk menjangkau suku-suku. Kita berpikir strategi untuk memenangkan seluruh dunia bagi Kristus. Itu bagus sekali, tetapi jangan sampai kita lupa bahwa kita punya mandat untuk melatih our next generation so they can win their next generation. Bilang amin saudara-saudara. Kita harus punya hati untuk ketika kita melihat orang-orang yang lebih muda, untuk terlibat, membantu, menginspirasi mereka supaya mereka boleh mengikuti jejak kita dan bukan bayangan kita. Bilang amin dulu saudara-saudara. Kita mungkin senang mereka ikut bayangan kita, tapi bukan, mereka harus mengikuti jejak kita. Let me tell you saudara-saudara, sebuah penelitian. Jadi ini benar-benar terjadi. Kristi boleh munculkan sebuah penelitian yang dilakukan di tahun 1900 oleh seorang yang bernama Benjamin B. Warfield. Dia melakukan penelitian di Princeton, Amerika, kira-kira begitu ya. Dia meneliti 2 orang. Yang satu yang namanya Jonathan Edwards, yang satu namanya Max Jukes. Oke?
Nah, sebelum saudara baca, saya mau perkenalkan dulu. Jonathan Edwards ini adalah seorang teolog. Ada seorang pekabar Injil. Dan dia adalah seorang yang sangat cinta Tuhan. Dia punya 11 anak. Dan salah satu prinsipnya, di setiap malam dia akan bertanya, dia akan tulis di diarinya, dan dia akan berkata, apa yang akan saya buat untuk membuat saya lebih baik, keluarga saya lebih baik, dan anak-anak saya menjadi lebih baik. Itu adalah prinsipnya yang dia tulis di dalam diari. Dia juga rektor di Universitas Princeton sebelum bernama Princeton. Kalau saudara nggak percaya, saudara boleh Google gitu ya. Nah, dia punya berapa anak saudara-saudara? 11 anak. Oleh si Benjamin Warfield ini, dia meneliti si Jonathan Edwards gitu ya. Dan ternyata Jonathan Edwards ini menghasilkan kurang lebih yang dia teliti itu sampai 1000 keturunan. Berapa saudara? 1000 keturunan. Jadi si Warfield ini dia meneliti. Dari di antara 1000 keturunan itu, 13 orang menjadi rektor. 65 orang jadi profesor. 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat atau anggota DPR. 30 jadi hakim, 100 orang pengacara, 75 orang perwira militer, 100 orang jadi pendeta, 60 orang jadi penulis buku terkenal atau penulis buku terlaris, 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi, menjadi pemuka masyarakat termasuk menjadi gubernur, 1 orang wakil presiden Amerika Serikat, 66 dokter, 135 editor, 1 orang penerbit, 100 orang lebih menjadi misionaris, dan 80 orang memiliki kantor publik, 1 orang menjadi wakil presiden, 1 orang menjadi istri presiden, dan 1 orang penilik keuangan. Kesimpulannya, dari keturunannya Jonathan Edwards ini tidak ada keturunannya yang merugikan negara. Semuanya memberi keuntungan yang tak ternilai buat negaranya. Jonathan Edwards, salah satu yang dia terapkan kepada anak-anaknya adalah anak-anaknya hari Minggu tidak boleh tidak ke gereja. Hari Minggu harus sekolah Minggu. Apapun yang terjadi, hujan, badai, dia akan membawa anaknya ke sekolah minggu. Luar biasa ya. Kita hujan sedikit biar Jodek di rumah, nonton Jo online. Tapi Jonathan Edwards punya prinsip, anak-anaknya harus dibawa ke sekolah minggu, dan setiap minggu mereka pasti ke gereja. Tepuk tangan buat Jonathan Edwards. Yang kedua, saudara-saudara, sama di tahun yang sama hidup juga seorang yang bernama Max Jukes. Saudara pasti nggak kenal nama ini, gitu ya, karena dia memang bukan orang terkenal. Masih lebih terkenal Jonathan Edwards. Siapakah ini Max Jukes ini? Max Jukes ini mempunyai 540 keturunan. Berarti setengah, maksudnya yang dia teliti gitu ya, itu berkurang setengah di jarak tahun yang sama. Max Jukes ini saudara-saudara, 310 orang mati sebagai pengemis di dia punya keturunan. 150 orang keturunannya pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan, dengan hukuman penjara rata-rata 13 tahun. Rata-rata dari semua DP keturunan. Jadi orang ini penguasa penjara. 7 diantaranya adalah pembunuh, 100 orang lebih adalah pemabuk. Banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik. Dan keluarga ini telah merugikan negara sebesar 1,25 juta atau sebesar 12 miliar rupiah pada abad ke-19. Keluarga Jukes telah merugikan pemerintah Amerika Serikat lebih dari $500 juta untuk merehabilitasi turunannya. Siapa dia? Pemabuk kelas berat yang tidak percaya Tuhan. Bukan hanya tidak percaya Tuhan, Max Jukes ini, kalaupun ada anak-anaknya yang ingin ke sekolah minggu, ingin ke gereja, saking dia nggak percaya Tuhan, dia larang anak-anaknya untuk ikut sekolah minggu. Karena dia pemabuk, dia nggak punya pekerjaan tetap.
Sesadiki dia pecat ganti pekerjaan, dia juga suka pukulin istrinya. Saudara, mungkin kita cuma lihat 4 keturunan, tapi ingat Tuhan kita akan mengingat sampai beribu-ribu keturunan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Apa yang perlu engkau lakukan hari ini itu sangat penting. Jujur saja saudara-saudara, kadang sebagai orang tua, kalau kita ataupun sebagai gembala sidang, kalau kita ketemu anak muda yang ngeyel, kita ada alasan untuk aduh biar jo pusing. Iblis akan mencoba untuk meracuni hati kita dan berkata biarin aja. Memang kabal, biar akan dia, nanti dia cari dia punya jalan sendiri. Tetapi Roh Kudus selalu mengingatkan kita bahwa hey, kamu yang lahir duluan punya tanggung jawab sama adik-adikmu. Bilang amin. Bukan hanya kita yang tua kepada yang muda, termasuk yang muda, termasuk Ivy, termasuk Ethan, termasuk Queen, termasuk Sharon, termasuk Christ. Kalian gak boleh hanya berhenti dengan kalian melayani Tuhan. Ketika kalian melayani Tuhan, kalian harus mulai memikirkan adik-adik kalian. Karena salah satu kebenarannya memang benar saudara-saudara, kakak yang harus menjaga adik, betul nggak? Kakak yang jaga adik atau adik jaga kakak? Ada alasan mengapa saudara lahir duluan? Ada alasan nggak? Ada alasan. Dan kita sebagai orang tua harus punya hati yang sangat besar. Sama-sama bilang hati yang sangat besar. Kita harus punya mentalitas yang kuat untuk membesarkan generasi anak-anak kita, untuk membiarkan mereka mengambil bagian mereka, saudara-saudara. Harusnya saudara-saudara, saya merasa saya mungkin sudah pintar, bisa khotbah dengan baik. Kalau saya nggak khotbah, jemaat suka WA kangen dengan khotbahnya pastor. Itu mungkin akan membuat saya lupa diri dan saya akan memegang mimbar ini, nggak boleh ada yang lain. Tapi saya tahu bahwa saya punya tugas generational. Jadi ada waktu di mana saya harus mundur. Saya duduk di situ dan menyerahkan mic ini kepada Mas Yongki, menyerahkan mic ini kepada Gillian, menyerahkan mic ini kepada Samuel, menyerahkan ini kepada generasi berikutnya. Walaupun saudara-saudara kadang kita yang lagi duduk bilang begini, ya banyak salahnya. Banyak salah nggak saudara-saudara kalau mereka yang kerja? Apalagi kalau kita sudah tahu yang benar. Sama seperti guru saudara-saudara. Seorang guru ketika mengajar sesuatu, dia tahu muridnya salah. Dan dia harus memberitahu muridnya salah. Kalau muridnya songong, saudara tahu songong ya, nggak mau dikasih tahu, itu murid paling gimana Mek? Yang kasih tahu tuh salah cuma melawang. Cepat dia mau naik kelas, dia tidak akan naik kelas. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya anak-anak yang luar biasa. Amin. Itu sebabnya kita berdoa buat mereka. Itu sebabnya kita menumpangkan tangan atas mereka. Karena kita tahu bahwa mereka bukan hanya memimpin di masa depan, mereka bisa melakukannya hari ini. Amin. Mereka bukan gereja masa depan, mereka gereja hari ini. Kalau saudara dikaruniai anak-anak, atau mungkin saudara nggak punya anak, belum punya anak, saudara punya ponakan, saudara punya apa lagi? Tetangga, generasi yang lebih muda. Kalau nggak ada orang yang care dengan mereka, kalau nggak ada orang yang peduli dengan mereka, kita akan mengalami yang namanya lost generation. Kita akan kehilangan generasi selanjutnya. Saudara bisa bayangkan, ya hilang. Saudara bisa bayangkan si Jonathan Edwards. Untuk seorang yang mengasihi Tuhan, hey, mungkin ada dari keturunan saudara yang akan menjadi wakil presiden Indonesia, akan menjadi menteri keuangan, akan menjadi menteri kehakiman, kepala polisi, kapolri, who knows? Kok saudara gak percaya sih keturunan saudara bisa jadi pemimpin negeri ini? Nah, amin dong. Bisa saudara-saudara. Kita mesti punya hati untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Panggilan utama kita saudara-saudara yang lahir duluan, itu adalah
bertanggung jawab kepada next generation-nya. Bilang amin dulu saudara-saudara. Mari kita lihat sebuah pelayanan next generation di Titus 2 ayat 1-8. Begini firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua, ada laki-laki yang tua di sini? Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Hey, yang laki-laki ini boys, gitu ya. Jangan berpikir bahwa hidupmu tidak akan berpengaruh kepada keturunanmu. Jangan berpikir apa yang engkau lakukan tidak akan berdampak kepada keturunanmu. Woi, halo, salah. Ada alasannya engkau dipilih menjadi ayah dari anak-anakmu. Ada alasannya engkau diangkat dan dianugerahi panggilan bapak atau ayah oleh anak-anakmu. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Ada di sini yang tua? Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah. Carlota DP Bahasa Manado, saudara-saudara. Jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Saya kasih tahu gini, kalau ada rumah tangga yang berantakan, yang perempuannya tidak mengasihi suami dan anak-anaknya, yang perempuannya tidak hidup bijaksana dan suci, yang tidak tahu mengatur rumah tangga, itu mungkin karena perempuan yang tua tidak mendidik perempuan yang muda. Halo? Jangan cuma kita jadi perempuan yang ngomongin rumah tangga orang. Dia di rumah tangga, DP laki saja pukul pada dia cuma lari lagi. Kita ngomongin mereka, tapi kita lupa bahwa sebagai perempuan yang lebih tua, kalau perempuan tua rasanya nenek sekali ya, untuk menolong, sama-sama bilang menolong, supaya perempuan-perempuan muda akan menjadi perempuan yang mengasihi suaminya. Artinya kita yang lahir lebih duluan. Tua kan artinya lahir duluan. Kadang saudara-saudara, saya baru rasa loh ya, setelah umur 40-an, saya mulai merasa saya karunia menasehatinya kebanyakan. Mengerti maksudnya? Jadi sometimes kita menahan diri daripada nanti terlalu dicerewetin sama mama kayak gitu. Jadi saya gak mau dicap cerewet. Tapi dengan firman Tuhan ini saya baru sadar salah satu kerja perempuan Tuhan adalah cerewetin yang muda-muda supaya mereka hidup benar. Bilang amin. Jadi it's okay dalam hati saya, biar Jo kamu bilang kita sering cerewet, biar Jo kamu gak suka dengar kalau kita menasehati, tapi kita mesti bicara yang benar demi kebaikan kamu dan rumah tangga kamu. Bilang amin saudara-saudara. Harus mau. Walaupun kita ini pastor ini menasehatinya kelewatan, no problem, terserah. Karena hati saya baik, saya ingin rumah tangga kalian jadi bagus. Saya ingin rumah tangga kalian akan berbahagia, suami kalian juga memuji engkau, dan lain-lain sebagainya. Katakan amin yang setuju dengan saya. Amin. Demikian juga orang-orang muda. Mana yang muda di sini? Ayo halo. Iya, semuanya. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi begini, nasihati diri dulu ya. Saya harus menguasai diri dalam segala hal. Ulangi saudara-saudara. Mengasihi diri dalam segala hal. Karena rupanya Alkitab menyadari bahwa banyak orang muda itu gak bisa menguasai diri. Jadi diperintahkan kepada yang muda, sama-sama bilang muda, menguasai diri dalam segala hal. Karena rupanya masalah orang muda itu adalah tidak bisa menguasai diri.
Gak bisa kuasai emosi, gak bisa kuasai keinginan, gak bisa kuasai banyak hal. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, hey, kamu harus belajar menguasai diri dalam segala hal. Dan masih yang muda loh ini, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Yang disuruh mau jadi teladan siapa? Yang tua atau yang muda di sini? Yang muda loh. Yang tua jadi teladan kepada yang muda jadi teladan kepada yang lebih muda. Bilang amin. Jadi kita gini saudara-saudara, cara kita memenangkan generasi ini bukan dengan perkataan semata-mata, tapi dengan kelakuan kita. Tunjukkan apa yang benar, kita lakukan apa yang benar, supaya next generation kita akan mengikuti jejak kita dan bukan bayangan kita. Bilang amin dulu saudara-saudara. Yang muda ini, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ketika orang tua dan generasi tua menasehati kalian yang lebih muda, cuma satu tujuannya, supaya kalian tidak bikin rekor yang buruk. Karena kalau kamu melakukan rekor yang buruk, orang akan bilang begini, ngana dulu kok pamabo, ngana dulu kan tuh anak begini, ngana kan dulu begini, ngana kan dulu begini. Jadi itu sebabnya orang tua berusaha menjaga dan melindungi kalian dengan cara yang luar biasa, supaya kalian tidak terjebak dan terjerat kepada keinginan dunia ini. Karena pertempuran kalian di dunia ini itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di dunia. Bilang amin. Kembali ke Efesus. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 13-17. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh dari firman Allah. Teman-teman muda, ini nasihat dari perempuan tua. Jelek banget ya. Nasihat dari Pastor Melan kepada yang masih muda, yang mewakili nasihat orang tua kita kepada kalian. Pertempuran kalian yang sesungguhnya itu ada di luar sana. Dunia ini, dunia akan melakukan segala cara untuk menghancurkan kamu. Tapi jadilah kuat, layani Tuhan. Semakin engkau melayani Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan dunia ini. Dunia hanya bisa dikalahkan dengan iman. Sama-sama bilang iman. Kalau kamu enggak melayani Tuhan dengan iman, kamu pasti akan dikalahkan dunia ini. Jangan tanya bagaimana caranya. Cukup lihat bagaimana orang tuamu berjuang, bagaimana generasi yang lebih tua menjalani kehidupan ini. Dan kalian akan lihat dan rasakan betapa perjuangan kita gak akan gampang. Kalian butuh dinasehati, sama-sama bilang butuh dinasehati. Jangan terlalu percaya kepada Google. Oke? Google baru lahir di tahun 2000-an, 1900-an. Percaya kepada nenek-nenek, mama-mama kita yang telah menjalani hidup ini. Dari tahun dulu sampai tahun sekarang. Mereka telah merasakan banyak air mata, darah, dan lain-lain. Dengarkan mereka. Mereka punya nasihat yang baik untuk kita.